Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube terbaru gua, Om Iyad. Jangan lupa sebelum kalian tonton video ini, kalian wajib banget untuk subscribe, like, komen channel ini supaya kedepannya channel ini bisa lebih berkembang, bisa lebih maju lagi, bisa lebih semangat lagi buat upload konten-konten yang mungkin, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video kali ini jadi masih banyak teman-teman yang mungkin nonton video-video di YouTube channel gua yang sebelumnya masih separuh-separuh karena emang mungkin kelalap dengan video-video terbaru. Jadi gua putusin untuk bikin channel baru, dan ini khusus untuk gua ngebahas parfum isi ulang benar-benar dari nol gitu. Maksudnya perjalanan gua dalam merintis usaha parfum isi ulang itu seperti apa. Gua bakal berbagi di sini, bakal cerita di sini. Oke, mungkin untuk video kali ini juga gua pengen sharing alasan kenapa gua memilih usaha parfum isi ulang. Karena dari dulu, jadi sebelum gua menjalankan usaha parfum isi ulang, gua udah sering yang namanya jualan-jualan gitu, dan gua memilih untuk jualan barang-barang yang bukan barang-barang musiman. Contoh, dulu tuh gua jualannya kosmetik, teman-teman. Nggak peduli netizen ngomongin cowok kok jualan kosmetik, gua nggak peduli, karena yang ada dalam pikiran gua, kosmetik ini bukan bisnis musiman. Jadi ketika ada orang yang pakai produk kita dan mereka ngerasa puas dengan produk kita, dia bakal terus-terusan jadi berlangganan sama kita gitu. Begitupun di parfum isi ulang itu. Kenapa gua memilih parfum isi ulang? Jadi ya ini, parfum ini kan bukan bisnis musiman. Semua orang setiap hari, setiap aktivitas pasti butuh parfum. Makanya gue memilih parfum isi ulang gitu. Itu alasan kenapa gue memilih parfum isi ulang. Dan di sini gue pun bakal cerita awal mula gue usaha parfum isi ulang itu seperti apa. Jadi teman-teman, sebenarnya dulu tuh tahun 2016 ya, gue mulai usaha parfum isi ulang itu di 2016 akhir, dan dulu nggak ada niatan untuk usaha parfum isi ulang, nggak pernah kepikir sedikit pun. Sebenarnya dulu tuh nggak ada pikiran usaha parfum isi ulang. Jadi waktu itu gue jualan parfum, cuman bukan parfum isi ulang, parfum yang udah jadi, yang udah dikemas, yang udah ada nama merek-mereknya gitu, dan itu banyak dijual di minimarket. Nah, gue jualan parfum seperti itu, cuman gue ngerasa nggak puas dengan hasil yang gue dapat, nggak puas, jadi kurang puas. Makanya waktu itu jualan tetap jalan, parfum yang ini tuh, yang kemasan ini tetap gue jualin, tetap jalan. Cuman untuk pemakaian pribadi, gue penasaran dengan parfum isi ulang gitu. Sampai akhirnya gue beli parfum isi ulang di toko-toko yang ada di daerah gue. Waktu itu pertama kali beli parfum itu ukuran 30 ml, dan gue minta tanpa campuran alkohol. Nah, di botol 30 ml itu harganya murah di bawah 30.000 di botol 30 ml. Nah, ya udah, gue beli tanpa campuran alkohol, gue pakai sehari-hari, dan ada tuh bekasnya ngejerplak. Kalau kata bahasa Sunda mah ngejerplak, membekas gitu, kayak iler. Dan itu karena emang ketika gue beli parfum, gue nggak pernah dikasih edukasi, maksudnya nggak pernah dikasih ini cara pakainya seperti ini, kalau ini seperti ini gitu. Jadi benar-benar tanpa edukasi dari si penjual.
Sampai akhirnya waktu itu tuh gue terus-terusan pakai, tapi nggak ada tuh komentar-komentar dari teman-teman kerja gue kalau gue tuh wangi, nggak ada sama sekali. Padahal waktu itu gue setahu gue pakai parfum murni ya. Waktu itu tuh gue taunya murni karena nggak pakai alkohol. Dan akhirnya sekarang sih gue paham gitu, karena emang sekarang udah jualan parfum ya. Jadi tahu bahwa ketika itu gue beli parfum itu nggak murni, udah ada oplosannya. Lanjut ke cerita awal mula jualan parfum. Jadi waktu itu gue tuh gue tuh jarang bergaul dengan orang-orang di lingkungan gue, jarang banget bergaul. Tapi gue sering kumpul-kumpulnya di radio gitu teman-teman. Gue tuh dulu tuh anak radio, sering kumpul-kumpul bareng teman-teman radio di beberapa radio yang ada di Bogor. Dan gue waktu itu pakai parfum ya, gue pakai parfumnya. Di sini tuh ngejeplakan, membekas. Ada teman gue yang negor di radio itu, pakai parfum isi ulang ya, gitu kata teman gue seperti itu. Ya kok tahu? Itu ngebekas. Gue tahu kata dia. Jadi si orang ini tuh ternyata jualan parfum teman-teman. Jadi teman gue tuh ternyata jualan parfum dan dia ngerti masalah parfum isi ulang. Sampai akhirnya gue cerita, iya nih, gue beli parfum murni botol 30 ml sekian ribu. Terus dari situlah gue dikasih penjelasan sama teman gue bahwa bibit parfum yang gue beli itu, yang gue anggap murni itu ternyata emang udah nggak murni gitu. Jadi gue tahu, diajarin sama teman gue. Sampai akhirnya gue paham dan teman gue nawarin, mau nggak gitu lo ngeracik parfum sendiri gitu, bikin parfum sendiri biar gak membekas kayak gitu pakainya. Gue ajarin, kata temen gue gitu. Akhirnya ya udah mau gitu. Gue pakai, gue beli bibitnya, bahan-bahannya tuh 500 sampai 1 juta ke temen gue. Gue beli bahan-bahannya, akhirnya gue diajarin cara ngeraciknya, gue diajarin untuk komposisinya, bener-bener diajarin sama temen gue. Dan alhasil banyak komentar dari teman-teman kerja gue yang bilang kalau parfum gue wangi dan gue tuh wangi gitu. Jadi gue pakai parfum tuh pagi, berangkat kerja jam 7 pagi sampai sore, sampai jam 3 sampai jam 4 sore tuh masih wangi kata temen-temen di sekitar gue. Padahal gue ngerasanya udah gak wangi gitu. Dari situ akhirnya banyak teman-teman di kerjaan yang minta diracikin sama gue, dan akhirnya gue kepikiran untuk kenapa gue nggak jualan parfum isi ulang gitu. Akhirnya coba deh jualan parfum isi ulang di tahun 2016. Itu buka kios gitu. Jadi itulah awal mula gue usaha parfum isi ulang seperti itu. Dan gue selalu diajarin sama temen-temen gue untuk berjualan secara jujur, muncrat gitu. Jualan apa adanya gitu, jujur. Nggak peduli orang-orang mau ngatain produk kita. Jadi gini loh, kalau untuk teman-teman yang mau jualan, entah jualan apapun itu, jangan pernah membandingkan produk kita dengan produk orang lain. Itu jelas beda, karena kita nggak tahu produk orang lain itu pakai produk mana. Jadi intinya kalau kita mau jualan, fokus aja ke depan tanpa lihat kanan kiri kita itu seperti apa. Yang penting kita jualan jujur, bener-bener yang tanpa ada yang tutup-tutupin, amanah, pokoknya apa adanya aja lah gitu. Kasih customer juga, kasih edukasi. Ya gitu, intinya gue tuh dari dulu apalagi sekarang ya, gue belajar dari ada makanan yang satu bungkusnya itu isi 500 ribu. Si suppliernya ini, PT-nya ini nggak takut tuh ngeluarin makanan dengan 3 biji 500 ribu, nggak takut nggak ada yang beli. Karena setiap yang namanya jualan itu pasti ada pangsa pasarnya masing-masing. Jadi kalau mau jualan ya jujur, gak usah tengok kanan kiri, tetap fokus aja gitu. Tetap fokus, yang penting bener-bener kejujuran yang diutamain gitu. Cukup sekian video dari gua untuk awal mula gua usaha parfum isi ulang.
Untuk selanjutnya mungkin gue pengen coba untuk bikin konten tentang cara meracik parfum isi ulang, karena itu banyak juga yang ditanyain caranya seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sebanyak